Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa KKN Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mensosialisasikan salah satu program kerja kami mengenai Desa Sarimulya. Desa Sarimulya merupakan desa yang berada di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, yang memiliki luas kurang lebih 140 hektar. Desa ini berbatasan di sebelah utara dengan Pucung dan Wenci Mekar, sebelah selatan Cinangka atau Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, sebelah timur dengan Jomin Barat, dan sebelah barat dengan Cikampek Timur. Mayoritas penduduk Desa Sarimulya adalah pekerja dan pedagang. Terdapat beberapa UMKM pada desa ini. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan omset atau penjualan pada UMKM. Tetapi desa ini masyarakatnya kurang memahami tentang pemasaran online. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa KKN Desa Sarimulya 2021 akan memberikan sedikit ilmu tentang digital marketing, khususnya untuk masyarakat Desa Sarimulya. Teknologi dan pemasaran adalah hal yang dapat dikaitkan untuk pola yang saling memberi keuntungan satu sama lain. Jika tidak ada teknologi, maka pemasaran akan menjadi terbengkalai dan tidak akan maju untuk memenuhi tuntutan zaman. Maka dalam hal ini perlu adanya pengetahuan peran dan dampak teknologi dalam kaitannya di bidang pemasaran. Adapun tujuan dari digital marketing yaitu meningkatkan pangsa pasar, yang kedua meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, meningkatkan pendapatan penjualan, atau mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi. Kemudian mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan ukuran database, dan mencapai tujuan customer relationship management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat referensi pelanggan. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis digital marketing. Terdapat dua jenis digital marketing. Yang pertama yaitu push digital marketing. Jenis ini mengacu pada berbagai upaya mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon konsumen. Beberapa strategi marketing ini yaitu berupa pembuatan blog, website, beriklan pada website, serta mengirim promosi ke email konsumen. Kelebihan dari digital marketing ini adalah menyediakan data yang lebih lengkap, mampu menargetkan calon konsumen yang sesuai, bisa berlangsung secara konsisten, dan juga bisa mengirim konten promosi tepat waktu. Kekurangannya yaitu pembiayaannya yang cukup tinggi, target konsumen yang tidak terlalu besar, dan sulit untuk ditemukan sejenis promosi ini. Selanjutnya yaitu pull digital marketing. Tidak seperti jenis push digital marketing di mana calon konsumen berada pada sisi pasif atau si penerima. Jenis ini mengacu pada keaktifan calon konsumen dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Para konsumen akan mencari informasi ini melalui website atau artikel blog yang disediakan oleh pelaku usaha. Aktivitas SEO atau Search Engine Optimization yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan mesin pencari merupakan hal yang erat kaitannya dengan jenis marketing yang satu ini. Kelebihan dari jenis digital marketing ini adalah ukuran konten yang tidak terbatas serta fleksibilitas dalam menyimpan dan menampilkan konten. Kekurangannya yaitu tingkat kesulitan yang cukup besar bagi konsumen untuk menemukan konten yang telah dibuat, dan adanya kemungkinan diblokir atau blocking. Selanjutnya yaitu manfaat digital marketing. Manfaatnya diantaranya yaitu pemasaran digital menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen di internet. Pemasaran digital menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Pemasaran digital membuat pelaku usaha lebih hemat. Pemasaran digital mengaktifkan layanan pelanggan real time. Pemasangan digital menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen yang menggunakan perangkat mobil atau smartphone.
Pemasaran digital membantu menghasilkan pendapatan tinggi. Pemasaran digital memberikan ROI yang lebih tinggi dari kampanye pelaku usaha. Pemasaran digital menjaga posisi usaha terhadap pesaing. Pemasaran digital membantu pelaku usaha bersaing dengan perusahaan besar. Yang terakhir, pemasaran digital mempersiapkan pelaku usaha untuk era Internet of Things. Selanjutnya ada strategi digital marketing. Strategi digital marketing ada 6, yaitu yang pertama ada konten marketing. Konten marketing sekarang ini menjadi fokus utama oleh banyak merek, mengingat peran penting dan cara kerjanya dalam sosial media, multimedia, search, dan mobile. Konten merupakan dasar dari semua digital marketing yang sangat penting untuk menciptakan brand awareness serta merambah keramaian. Yang kedua ada mobile marketing. Terus meningkatnya para pengguna ponsel pintar dan juga tablet menjadi peran pemasaran serta konten untuk platform mobile yang menjadi sebuah keharusan. Banyak konsumen yang membaca konten, menerima email, bahkan membeli produk. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk segera mendesain ulang website blog agar responsif dengan perangkat bergerak. Yang ketiga ada integrate digital marketing. Media sosial dan konten memiliki peranan penting pada hasil pencarian. Google telah menciptakan Google Plus dengan berbagai alasan, termasuk salah satunya adalah untuk menangkap sinyal sosial. Untuk itu, pastikan bahwa setiap pendekatan yang dilakukan memberikan kemungkinan untuk meningkat mereka semua secara bersamaan demi mencapai suatu efektivitas yang maksimum. Yang keempat, ada continuous marketing. Seorang marketing harus menyadari bahwa strategi marketing yang kuat adalah marak disebut dengan continuous marketing. Kenyataannya adalah segala sesuatu yang ditemukan secara online melalui website, media sosial, Twitter, stream, serta penelusuran melalui Google membutuhkan aktivitas CEO yang konstan, publishing, dan menciptakan konten dan marketing. Yang kelima ada personalis marketing. Adanya personalis marketing di situs e-commerce, email, website yang menyesuaikan dengan iklan dan user interface demi kepentingan konsumen yang relevan. Ketika mengunjungi bisnis online sekali dan kemudian berkunjung lagi, website akan tahu siapa Anda. Email yang datang berikutnya juga telah dipersonalisasi dengan produk yang telah Anda kunjungi ketika berbelanja online. Web akan menangkap kebiasaan Anda seperti membaca data, menjanjikan informasi yang relevan, dan menerapkan inteligensi. Tren yang satu ini didorong oleh teknologi dengan menggunakan big data sehingga dapat meningkatkan efektivitas marketing. Yang keenam ada visual marketing. Pertama kali kita melihat landscape visual marketing adalah beberapa tahun yang lalu ketika YouTube hadir. Sejak saat itulah visual marketing terus bermunculan seperti Instagram, Pinterest, dan juga SlideShare. Dalam waktu 6 bulan terakhir ini, digital marketing masih terlibat dalam membangun buyer personal untuk mengidentifikasi apa yang audiens butuhkan dan membuat nilai konten online. Digital marketing bekerja untuk semua bisnis terbagi menjadi dua, yaitu untuk B2B, business to business, dan B2C, business to customer. Yang pertama untuk B2B, business to business. Jika suatu perusahaan adalah B2B, upaya digital marketing yang dapat Anda lakukan lebih seperti berpusat di sekitar online lead generation dengan tujuan akhir agar seseorang dapat berbicara dengan salesperson. Untuk alasan tersebut, peran dari strategi marketing Anda adalah untuk menarik dan mengubah kualitas tertinggi pada bagian pemasaran via website Anda dan mendukung channel digital. Untuk B2B ini contohnya adalah Bukalapak, Shopee, Lazada, dan e-commerce lainnya. Yang kedua ada untuk B2C, business to consumer. Jika perusahaan dengan jenis B2C tergantung pada harga dari produk. Sepertinya, tujuan dari upaya digital marketing adalah untuk menarik orang-orang, membuka website, dan membuat konsumen menjadi pelanggan tanpa butuh berbicara dengan salesperson. Contoh dari B2C, business to customer ini contohnya adalah toko sembako, jasa laundry, salon, restoran, ojek, dan lain-lain. Keuntungan digital marketing. Pertama, mampu menghubungkan produsen dengan konsumen melalui internet. Kedua, menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi. Ketiga, biaya digital marketing jauh lebih hemat daripada biaya iklan di media lain. Keempat, membuat penjual bisa memberikan pelayanan real time kepada pelanggan. Kelima, menghubungkan penjual dengan pelanggan melalui perangkat mobile dimanapun dan kapanpun.
Keenam, menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada biaya iklan atau promosi yang telah dikeluarkan. Ketujuh, membantu menstabilkan posisi brand atau merek di mata konsumen. Kedelapan, membantu para pengusaha mikro untuk mampu bersaing dengan perusahaan makro. Kesembilan, mempersiapkan para pengusaha mikro terhadap era Internet of Things, di mana semua hal atau apapun yang diinginkan bisa diperoleh melalui internet. Kesepuluh, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pengusaha untuk melakukan branding terhadap produknya. Kelemahan digital marketing. Meskipun menjanjikan kelebihan, digital marketing juga memiliki beberapa kelemahan seperti: pertama, konsep pemasaran online ini mudah ditiru oleh orang lain. Kedua, era e-commerce juga memunculkan banyak sekali pesaing. Ketiga, ada berbagai produk tertentu yang belum tentu cocok jika dipasarkan melalui media online. Keempat, jika ada reaksi balik yang negatif dari konsumen yang muncul di internet, ini bisa merusak reputasi perusahaan dengan cepat. Kelima, digital marketing terlalu bergantung pada teknologi. Keenam, belum semua kalangan saat ini melek teknologi internet. Digital marketing hanya bisa diterapkan maksimal pada generasi usia produktif yang mayoritas melek teknologi. Baik, dari semua pembahasan yang telah dijelaskan, berikut kesimpulannya. Yang pertama, pelaku UMKM tanpa pemasaran terutama melalui digital marketing dikarenakan penyesuaian yang cepat dari internet dengan adanya era media dan teknologi yang canggih, di mana pelanggan sangat aktif pesan melalui online pada pemasaran sepanjang waktu telah menjadi sangat sulit untuk meningkatkan efisien usahanya. Yang kedua, tujuan dari penggunaan digital marketing adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, jumlah komentar atau testimoni pada sebuah blog atau website, pendapatan, ukuran database, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi, mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek, mencapai tujuan customer relationship management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian atau tingkat referensi pelanggan, memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Yang ketiga, Kementerian Koperasi dan UMKM mendorong percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM untuk bisa bertahan pada masa pandemi COVID-19 ini. UMKM diharuskan melakukan adaptasi bisnis dengan melakukan inovasi produk dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Rekam digital akan menjadi pertimbangan untuk pengajuan pembiayaan ini. Untuk sarannya, yang pertama ada pelaku UMKM seharusnya menggunakan digital marketing karena perilaku konsumen yang berubah-ubah dengan menggunakan online terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup pada saat pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UMKM dapat membuat kebijakan terkait pemanfaatan digital marketing pada pelaku UMKM agar tetap bertahan pada masa pandemi COVID-19. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.